Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Qadra Ulfa dan teman saya. Nama saya Krisna Sobarna. Di sini kami akan menjelaskan sistem yang telah kami buat. Sistem yang telah kami buat ini bernama Sistem Simpan Pinjam Koperasi Mahasiswa. Yang pertama ada tabel RBS. RBS adalah singkatan dari struktur rincian sumber daya. Ini adalah model hierarki yang digunakan manajer proyek dalam mengidentifikasi, membuat daftar, dan mengelompokkan sumber daya yang digunakan dalam membuat suatu proyek. Tabel di sini berisi 6 kolom. Kolom pertama ada level 0 yang berisi nama sistem yang telah kami buat, yaitu Koperasi Mahasiswa. Kolom yang kedua ada level 1 yang berisi manajer. Manajer adalah seseorang yang mengatur pembuatan sistem yang telah kami buat ini. Kolom yang ketiga ada level 2 yaitu developer, tim, dan klien. Developer di sini tidak kami rincikan karena jika kami rincikan ada analis, front end, back end, UI UX, dan QI. Lalu ada tim di sini juga tidak kami rincikan karena jika dirincikan ada tim dokumentasi dan tim pelaksana, tim pelatihan, serta tim dukungan. Selanjutnya ada klien. Di sini untuk keterlibatan pengetesan jalannya sistem kami. Lalu kolom yang keempat berisi level 3 yaitu sub dan proses. Sub dan proses ini terdiri dari pendaftaran anggota, manajemen simpan, pengajuan pinjaman, persetujuan pinjaman, riwayat transaksi, manajemen anggota, dan laporan keuangan. Lalu di kolom kelima ada risiko. Risiko yang pertama adalah lambatnya proses pendaftaran dapat menghambat pertumbuhan anggota. Dapat diantisipasi terdapat dalam kolom ke-6 yaitu gunakan formulir pendaftaran sederhana dan otomatisasi proses verifikasi. Risiko yang kedua ada ketidakseimbangan simpanan dan pinjaman dapat mempengaruhi likuiditas. Antisipasi yang bisa dilakukan yaitu lakukan analisis risiko likuiditas secara berkala. Risiko yang ketiga ada tingkat default pinjaman yang tinggi. Dapat diantisipasi dengan terapkan proses evaluasi kredit yang ketat. Risiko yang keempat ada lambatnya proses persetujuan pinjaman. Dapat diantisipasi dengan optimalkan sistem persetujuan dengan alat otomatisasi. Risiko yang kelima ada kesalahan pencatatan transaksi dapat menyebabkan ketidakakuratan laporan keuangan. Ini dapat diantisipasi dengan terapkan kontrol dan audit internal yang ketat. Lalu, risiko yang keenam ada ketidakpuasan anggota terhadap pelayanan koperasi. Ini dapat diantisipasi dengan tingkatkan komunikasi dan pelayanan kepada anggota. Dan risiko yang terakhir ada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Ini dapat diantisipasi dengan gunakan sistem akuntansi yang terintegritas dan lakukan audit reguler. Saya akan menjelaskan risk breakdown struktur yang berbentuk diagram. Seperti yang dijelaskan oleh Nisa, yang ada pada tabel. Level 0 di sini seperti di tabel ya. Ada koperasi mahasiswa yaitu level 0. Ada manajer level 1, ada developer, tim, sama klien itu level 3. Level 2. Lalu di sini ada sub dari proses yaitu pendaftaran, manajemen simpanan, pengajuan pinjaman, persetujuan pinjaman, riwayat transaksi, manajemen anggota, dan laporan keuangan. Pada setiap sub itu memiliki aktivitas-aktivitas yang harus dicapai untuk membangun sistem tersebut. Selanjutnya ada laporan pelaksanaan proyek. Di sini, manajer proyek melaporkan bahwa pelaksanaan proyek sistem simpan pinjam koperasi mahasiswa telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ada laporan penyelesaian proyek. Di sini pemilik proyek melaporkan bahwa penyelesaian proyek sistem simpan pinjam koperasi mahasiswa telah diselesaikan dengan baik. Lalu ada laporan berita acara penyelesaian proyek. Adalah dokumen formal yang menandai penyelesaian proyek dan memastikan bahwa semua deliverable telah diserahkan sesuai dengan kesepakatan awal. Lalu ada berita acara serah terima proyek. Ini adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa proyek telah selesai dengan semua deliverable yang dijanjikan telah diserahkan kepada pihak yang berwenang seperti klien atau pemangku kepentingan.
Dokumen ini berfungsi sebagai bukti formal bahwa proyek telah memenuhi semua persyaratan dan ditetapkan dalam kesepakatan awal, dan bahwa tanggung jawab atas hasil proyek kini telah beralih dari tim proyek kepada penerima. Di sini ada laporan penutupan proyek dengan nama proyek Sistem Simpan Pinjam Koperasi Mahasiswa, kode proyek SPKM 2024 dengan nama Sistem Koperasi Mahasiswa. Laporan penutupan proyek pada RBS ini adalah dokumen penting yang merangkum semua aspek manajemen risiko yang telah dilakukan selama proyek berlangsung. Tujuan dari laporan penutupan proyek pada RBS adalah untuk memberikan gambaran lengkap mengenai penanganan risiko dan pelajaran yang bisa diambil untuk proyek-proyek yang akan mendatang. Pada halaman 1 di sini ada penyerahan proyek. Proyek telah diserahkan ke Koperasi Mahasiswa tanggal 25 Juni 2024. Tidak ada kontingensi yang signifikan. Dasar kinerja objek bisnis proyek, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan simpan pinjam mahasiswa. Tujuan kinerja sistem operasional dalam 6 bulan, penggunaan 90% oleh anggota. Dengan hasil sistem berjalan sesuai jadwal, penggunaan mencapai 92%. Biaya anggaran dasar, pengeluaran ribuan, staf tenaga kerja internal, rencana awal 500, aktual 520, selisih min 20, kenaikan biaya personel. Layanan 200, aktual 190, selisih 10, dengan keterangan efisiensi biaya layanan. Lalu software, rencana awal 150, aktual 190, selisih minus 10. Lalu keterangannya penambahan lisensi software. Lalu hardware. Rencana awal 300, aktual 310, selisih min 10, keterangan pembelian perangkat tambahan. Lalu ada material dan persediaan. Rencana awal 50, aktual 45, selisih 5, penghemat bahan. Lalu ada fasilitas. Dengan rencana awal 100, aktualnya 95, selisih 5, keterangan penggunaan fasilitas kampus. Lalu ada telekomunikasi, rencana awal 80, aktual 75, selisih 5, dengan keterangan paket hemat. Lalu ada pelatihan, rencana awal 120, aktual 125, selisih min 5, dengan keterangan tambahan pelatihan staf. Lalu ada kontingensi atau risiko, dengan rencana 50, aktual 45, selisih 5, risiko terkontrol. Jika ditotalkan, anggaran biaya dasarnya itu total 1.550, dengan aktualnya 1.565, selisihnya min 15, dengan keterangan selisih minimal. Lalu pada halaman 2 tentang rencana anggaran dasar. Dana umum dengan rencana 1.000, aktual 1.000, selisih 0, dengan keterangan sesuai rencana. Lalu ada dana non umum. Rencana awal 300, aktualnya 110, selisih min 10, dengan keterangan penambahan dana dari sponsor. Lalu ada bantuan, dengan rencana awal 200, aktualnya 210, selisih min 10, dengan keterangan donasi tambahan. Lalu ada lain-lain 50, aktual 45, selisih 5, dengan keterangan penghemat dana lain. Totalnya rencana 1.550, aktual 1.565, selisih min 15, dengan keterangan selisih minimal. Lalu ada jadwal dasar. Persiapan proyek, rencana tanggal mulai 1 Januari 2024. Rencana tanggal aktual 1 Januari 2024. Rencana tanggal selesai 31 Januari dengan selisih 0, keterangan selisih sesuai jadwal. Lalu ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem di sini rencana tanggal mulainya 1 Februari 2024. Sama yang seperti rencana tanggal aktual itu sama seperti rencana tanggal mulai. Rencana tanggal selesai 31 Maret 2024, tanggal selesai aktual 5 April 2024, selisih
minus 5 hari dengan keterangan penambahan fitur. Lalu ada ruang lingkup, perubahan ruang lingkup, penambahan modal laporan, dampak perubahan ruang lingkup, kenaikan biaya dan jadwal pengembangan. Lalu di sini operasi dan pemeliharaan. Rencana operasi dan pemeliharaan sistem akan dioperasikan oleh tim IT internal. Lalu ada biaya operasional dan pemeliharaan, pengeluaran ribuan, sumber dana ribuan, dan dengan dana umum rencana 500, aktual 500, selisih 0 sesuai rencana. Dana non umum rencana 200, aktual 210, min 10 tambahan dana dari sponsor. Bantuan 100 dengan aktual 105, selisih min 5 donasi dengan keterangan donasi tambahan. Lalu ada lain-lain dengan rencana awal 40, aktual 35, selisih 5 penghematan dana lain. Jika ditotalkan rencana 840, aktual 850, selisih min 10, keterangan kenaikan minimal. Lalu pada halaman 4 di sini ada sumber dana proyek. Sumber dana yang digunakan yang pertama ada tim proyek, dukungan pelanggan, peralatan, software tools dan lain-lain. Individu atau organisasi yang menerima sumber daya operasi mahasiswa. Tanggal pergantian 25 Juni 2024. Dokumentasi proyek, laporan dan dokumen, laporan proyek digital, lokasi penyimpanan koperasi mahasiswa, pembagian anggota koperasi. Lalu ada laporan dan dokumen manual pengguna, media yang dipakai digital, lokasi penyimpanan koperasi mahasiswa dan pembagian anggota koperasi. Pembelajaran, pernyataan masalah, penundaan pengembangan modul, lalu pembahasan kekurangan sumber daya, preferensi, laporan proyek, tindakan koreksi, penambahan staf dan pelatihan. Tanggal peninjauan implementasi dan laporan, peninjauan implementasi tanggal 30 Juni 2024 oleh tim proyek. Laporan implementasi 30 Juni 2024 oleh tim proyek. Lalu di sini ada persetujuan proyek oleh manajer proyek, sponsor proyek dan manajemen proyek. Tanggal 26 Juni 2024. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.